Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak dengan Ibu Aini. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Baik anak-anak, kita berjumpa lagi dalam materi menggambar model. Untuk mengawali materi pada hari ini, alangkah baiknya apabila kita berdoa dulu ya bersama-sama, agar semua pelajaran kita berjalan dengan lancar. Baik yang beragama Islam bersama-sama membaca basmalah, dan yang beragama non-Islam silakan membaca doa sesuai tuntunannya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi minggu yang lalu. Jadi untuk KD pertama kita tentang menggambar model akan kita bagi menjadi beberapa kali pertemuan. Pada pertemuan yang pertama kemarin kalian sudah mendapatkan tugas untuk menggambar. Bagaimana hasilnya? Apakah ada kesulitan ataukah sudah sukses? Nah, selamat bagi yang sudah sukses ya. Bagi yang belum sukses jangan patah semangat. Materi kita masih belum selesai. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkannya bersama-sama. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, alangkah baiknya apabila kita refreshing sejenak ya. Kita belajar menyanyi satu lagu. Nah, judulnya Wajib Belajar. Jadi ini lagu yang akan bisa menyemangati kita anak-anak untuk selalu ingat dengan cita-cita kita. Lagu ini diciptakan oleh Restu Narwan Sutarmas dan Haji Winarno. Mari kita sama-sama menyanyi bersama. Mari kita laksanakan wajib belajar, putra-putri tunas bangsa harapan negara. Wajib belajar cerdaskan kehidupan bangsa, untuk menuju masyarakat adil sejahtera. Gunakan waktumu, isilah hidupmu, tekunlah belajar, giatlah bekerja. Berantas kebodohan, perangi kemiskinan, habis gelap terbit terang, hari depan cemerlang. Ayo kita giatkan wajib belajar, jangan putus tengah jalan, marilah tamatkan. Tanam ilmu sekarang, petik hari depan. Cerdas, terampil, berwibawa, penuh daya cipta. Gunakan waktumu, isilah hidupmu, tekunlah belajar, giatlah bekerja. Jadikan tunas bangsa inti pembangunan, adil, makmur, sejahtera, merata, bahagia. Nah, itu tadi lagu yang berjudul Wajib Belajar. Nah, lagu ini gunanya untuk menyemangati kita ya anak-anak, bahwa kita jangan sampai lupa bahwa kita punya cita-cita yang harus kita kejar mulai sekarang. Dihafalkan ya anak-anak lagunya. Baik, setelah ini kita akan langsung, setelah refreshing, kita akan memulai materi kita. Apa sih tujuan dari kita mempelajari yang namanya gambar model? Untuk pertemuan kali ini, diharapkan nanti anak-anak setelah belajar, kalian bisa menjelaskan prinsip-prinsip menggambar model. Setelah itu, kalian harus juga berusaha untuk bisa mempraktekkan menggambar model dengan yang lebih bagus lagi dengan yang minggu lalu. Karena harus dikerjakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang akan kita pelajari nanti. Baik, kita perhatikan sama-sama ya. Kita mulai dari pengertian. Minggu yang lalu sudah kita sampaikan apa itu menggambar model. Yaitu menggambar dengan meniru objek gambar yang nyata ada di depan kita ya. Yaitu benda-benda yang ada di alam atau benda-benda buatan.
Jadi dengan menggambar model ini kita akan belajar apa anak-anak? Kita akan belajar untuk mengamati sesuatu dengan teliti. Kita akan menjadi orang-orang yang teliti dalam segala hal lewat belajar menggambar ini. Karena yang dilakukan pertama kali adalah mengamati. Nah, kita lanjutkan materi minggu yang lalu. Pengertian menggambar model, media, dan unsur sudah kita ketahui bersama. Sekarang masih ada lagi hal-hal yang menyangkut dengan menggambar model yang harus kita ketahui supaya gambar kita makin bagus ya anak-anak. Apa saja sih prinsip menggambar model itu? Prinsip menggambar model yaitu kaidah-kaidah yang menjadi pedoman dalam menggambar model. Jadi menggambar pun itu juga ada aturannya, tidak boleh sembarangan ya anak-anak. Apa saja prinsip yang harus kita patuhi di sini? Yaitu yang pertama komposisi, yang kedua proporsi, yang ketiga perspektif, yang keempat gelap terang, dan yang terakhir bayang-bayang. Mari kita pelajari satu persatu. Apa itu komposisi? Komposisi adalah cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar, sehingga hasilnya tampak menarik dan indah. Nah, di sini kita belajar mengatur anak-anak. Jadi model yang akan kita gambar itu harus kita atur lebih dahulu, tidak langsung kita gambar begitu saja. Kalian bisa melihat ini, ada contoh dua gambar. Yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Apa perbedaannya anak-anak? Baik, bisa dilihat di sini. Gambar yang sebelah kanan itu gambar yang pengaturannya kurang bagus. Sedangkan gambar di sebelah kiri itu gambar yang pengaturannya sudah bagus. Berbeda bukan hasilnya? Nah, ini bergantung dari cara mengatur atau menyusun benda-benda itu. Kalian paham ya? Seperti juga foto keluarga, foto dengan teman-teman. Pasti sebelum kita berfoto diatur dulu kan posisi orangnya. Ya, yang tinggi berdiri di sebelah mana, yang kecil berdiri di sebelah mana. Nah, itulah salah satu contoh komposisi. Yang kedua yaitu proporsi. Proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang diamati. Jadi dalam satu benda itu pada saat kita menggambarnya harus kita perhatikan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Contoh di sini ada gambar cangkir dan ada gambar sendok. Jangan sampai nanti sendoknya lebih besar daripada cangkirnya atau cangkirnya yang terlalu kecil sehingga tidak sesuai dengan benda yang lainnya. Proporsi juga adalah kesebandingan, keseimbangan, atau kesesuaian bentuk dan ukuran suatu benda antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Kita lihat di sini ada beberapa benda, ada sepatu, ada bola tenis, dan ada kok atau bulu untuk bulu tangkis. Kita lihat antara ketiga benda ini ukurannya sesuai atau tidak. Nah, apabila menggambarnya sudah sesuai akan tampak wajar seperti ini. Tapi apabila menggambarnya tidak sesuai, seperti contohnya mungkin sepatunya kecil sekali, sementara bola tenisnya besar sekali sebesar bola voli. Nah, itu akan tampak tidak wajar ya. Jadi ciri dari proporsi yang betul, maka benda yang terlihat itu akan tampak wajar, tidak aneh ya anak-anak. Nah, sekarang satu lagi contoh proporsi, yaitu ukuran. Kalian lihat antara gambar yang di kanan dengan yang di kiri. Ya, gambar yang di kiri itu komposisi dengan ukuran yang lebih tepat. Sedangkan yang di sebelah kanan yang lebih besar itu ya, antara mangga dan apel itu apelnya terlalu besar ya, sehingga dilihat juga tampak kurang wajar.
Nah, kalian mengerti ya sekarang yang dimaksud dengan proporsi. Berikutnya yaitu perspektif. Perspektif adalah objek yang digambar hendaknya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu misalkan objek gambar yang dekat dengan yang menggambar akan kelihatan besar, lebih tinggi, dan lebih jelas. Sedangkan objek gambar yang jauh dari si penggambar akan tampak lebih kecil, pendek, dan kurang jelas. Nah, apa di sini contohnya bagaimana anak-anak? Nah, ini contoh dari perspektif. Kalian lihat di sini, gedung yang paling depan karena paling dekat dengan si penggambar, maka akan tampak lebih tinggi, lebih besar, dan lebih jelas. Sedangkan gedung yang jauh di sana, ya, yang di belakang itu menjadi tampak kecil, tampak pendek, dan tampak kurang jelas. Nah, ini yang dimaksud dengan perspektif. Jadi, gambar itu harus sesuai betul dengan pandangan mata pada saat kita lihat. Kalau bendanya kelihatan jelas, ya kita gambar jelas. Kalau gambarnya kurang jelas, ya kita gambar kurang jelas. Paham ya anak-anak? Satu lagi contoh dari perspektif. Kalian lihat di sini. Pohon yang paling besar yang ada di depan, ya enggak? Nah, sedangkan yang paling belakang sana itu juga ada pohon, tetapi kelihatan karena jauh menjadi kelihatan samar-samar saja, ya, menjadi tampak kecil dan kurang jelas. Sedangkan pohon yang paling depan kelihatan tinggi, besar, dan jelas sekali warnanya. Nah, kalian bisa paham kan tentang perspektif sekarang? Nah, sekarang ada lagi satu prinsip yang harus kita terapkan juga pada saat menggambar, yaitu gelap terang atau istilah asingnya half tone. Half tone, benda yang terkena sinar akan tampak terang, sedangkan bagian benda yang tidak terkena cahaya akan gelap. Betul kan anak-anak ya? Tetapi di antara bagian yang terang dan bagian yang gelap, terdapat bagian yang tidak terang dan tidak gelap. Apa itu maksudnya ya? Ini anak-anak contohnya. Nah, kalian lihat itu ada dua gambar. Yang satu dengan penerapan halftone yang benar, yang satunya dengan penerapan halftone yang kurang benar atau kurang tepat. Antara gambar yang kanan dengan yang kiri. Nah, mana yang tepat anak-anak halftone-nya? Iya, yang tepat adalah yang sebelah kanan. Halftone itu artinya, lihat di situ ya. Jadi pada saat terkena sinar itu ada bagian yang terang, bagian yang putih. Kemudian yang tidak kena cahaya itu menjadi gelap ya, ada di sebelah kanan benda itu. Nah, di antara yang gelap dan terang tadi itu ada tengah-tengahnya. Nah, ada tengah-tengahnya ya. Jadi gambarnya itu perlu dibuat halftone-nya yang di antara gelap dan terang itu sehingga tampak halus. Beda dengan gambar yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kiri itu tidak ada halftone-nya sehingga antara yang gelap dan yang terang itu terkesan kurang halus. Ya, paham ya anak-anak? Jadi kalian nanti akan belajar menerapkan halftone seperti ini. Berikutnya yaitu bayang-bayang. Ini juga menjadi bagian penting dari gambar kita anak-anak. Peranan bayang-bayang akan menentukan terciptanya kesan realis atau nyata pada hasil gambar. Kalian lihat itu ada gambar apel. Apel yang kiri, apel yang tengah, dan apel yang kanan. Apel yang kiri itu yang digambar garis tepinya saja, tidak diberi bayang-bayang. Berbeda dengan yang tengah bukan, diberi bayang-bayang tapi agak tipis. Dan berbeda lagi dengan yang sebelah kanan karena diberi bayang-bayang yang lebih jelas. Nah, setelah diberi bayang-bayang ternyata hasilnya sangat berbeda kan anak-anak? Gambar yang sebelah kanan menjadi tampak lebih nyata dibandingkan dengan gambar yang sebelah kiri.
Nah, ini nanti menjadi tantangan untuk kalian pada hari ini untuk bisa mewujudkan gambar 2 dimensi menjadi lebih nyata dengan pemberian bayang-bayang yang betul. Bayang-bayang apabila kita amati tadi ternyata dibagi menjadi 3. Ada bayang-bayang awak, yaitu bayang-bayang karena sinar terdapat pada benda itu. Bayang-bayang langka, bayang benda karena sinar mengenai benda yang lain. Sedangkan bayang-bayang sendiri yaitu bayangan benda pada permukaan yang licin. Bagaimana sih maksudnya? Nah, ini anak-anak. Jadi, pada saat benda terkena sinar, maka akan terbentuk 3 bayangan. Bayangan yang pertama, bayang-bayang awak, yaitu bayang-bayang yang menempel pada gelasnya. Kemudian, bayang-bayang itu ternyata ada juga yang menempel di dinding, ya enggak? Terdapat di dinding. Nah, itu yang disebut dengan bayang-bayang langka. Sedangkan ada lagi bayang-bayang terbentuk di bawah gelas itu ya anak-anak, seperti cermin. Ya, jadi ada pantulan gambar seperti gelas juga di bawahnya itu yang ada di mejanya ya anak-anak. Nah, itu yang disebut bayang-bayang sendiri. Nah, ternyata bayang-bayang juga macam-macam ya anak-anak. Kita lanjutkan materinya. Setelah kalian mempelajari materi prinsip-prinsip menggambar tadi, pasti kalian sudah bertambah pengetahuannya ya. Kalian sudah mengerti bahwa menggambar itu ternyata juga ada kaidah-kaidah yang harus dipatuhi supaya gambar kita menjadi bagus. Sekarang untuk menguji pemahaman kalian coba mengerjakan latihan soal ini. Ya, jadi soal ini nanti kalian kerjakan hanya 5 soal saja dan pasti kalian mudah bisa mengerjakannya dengan baik, ya. Selain latihan soal ini, setelah nanti kalian tulis dan kalian jawab di kertas folio. Nah, seperti minggu yang lalu kita juga harus praktek ya anak-anak. Ini sudah gambar kedua. Bu Aini ingin kalian menggambar lebih bagus lagi dari yang kemarin. Ya, gambarlah benda-benda yang berbentuk bebas. Kalau yang minggu lalu yang digambar bentuk geometris, tetapi yang hari ini kita belajar menggambar bentuk bebas atau non-geometris. Dengan penerapan bayang-bayang, ada juga half tone-nya harus yang benar sehingga gambar kalian tampak lebih nyata. Ya, kalian mengerjakan ini cukup dengan pensil saja, dengan teknik arsir, atau bisa juga nanti dengan digosok dengan kapas supaya nanti hasilnya lebih halus. Nah, gambar apa yang nanti harus kalian kerjakan? Ini anak-anak. Jadi hari ini kita menggambar sepatu. Ini contoh yang akan kalian gambar, ya. Jadi sepatu ini adalah salah satu benda berbentuk bebas, ya, yang nanti kalian coba untuk sebagai tantangan kalian, ya, bahwa kalian setelah mendapat ilmu yang baru, maka nanti gambarnya harus lebih bagus lagi, harus lebih berhati-hati, lebih tekun lagi, pantang menyerah ya. Nah, kalian bisa mencontoh gambar ini, atau kalian juga bisa mencontoh menggambar langsung sepatu kalian di rumah, tetapi disusun dengan cara yang sama seperti ini. Jadi 2 sepatu disusun yang sama seperti gambar contoh saya ini. Silakan kalian bisa mencontoh gambar saya ini atau mencontoh langsung dari objek sepatu kalian sendiri di rumah. Boleh sepatu olahraga ya, boleh sepatu sekolah yang warna hitam. Silakan. Tetapi temanya tetap sepatu ya. Tidak boleh selain sepatu. Nah, supaya nanti ada keseragaman dengan teman-teman yang lainnya. Baik anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini dan saya harap kalian semangat terus
ya, dan terus ada progres, ada peningkatan. Kalau gambar yang kemarin belum bagus, maka gambar yang berikutnya kalian harus berusaha lagi. Yang gambarnya kemarin sudah bagus, nah kesempatan ini ada tantangan yang baru. Kalian tunjukkan pada teman-teman kalian bahwa menggambar itu asik, ya, menggambar itu sangat menyenangkan. Demikian tadi materi pembelajaran kita hari ini. Untuk penutupnya, mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, jangan lupa hari ini kalian belajar untuk menjadi orang yang selalu semangat dan pantang menyerah. Bu Aini tunggu karya-karya terbaiknya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spensada Jaya.